Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan kami di program Berita 21. Bersama saya Safira Salsabila dan saya Suci Ramadhani. Kami akan menemani pagi hari Anda dengan berbagai informasi hangat, faktual, dan terpercaya. Pemotongan kabel listrik semrawut di Kota Bandung. Sampah menumpuk di sejumlah TPS di Kota Bandung. Pemberlakuan jam malam truk besar di Jatinangor. Dinilai membahayakan, pemerintah Kota Bandung akan memangkas jaringan kabel udara di berbagai ruas jalan di Kota Bandung. Salah satunya terlihat di Jalan Sunda. Penertiban ini dijadwalkan berlangsung sejak awal Juni secara bertahap hingga akhir tahun. Meski mendapat respon positif, proses ini menimbulkan gangguan pada server internet yang dirasakan oleh sejumlah masyarakat. Bagus sih, kelihatannya rapi, nggak ada kabel-kabel di atas yang kelihatan semrawut apa gimana gitu. Jadi lebih baik ke bawah tanah gitu. Nah, kalau biasanya kan penurunan kabel ini suka ada dampaknya sendiri ya dari segi internet dan lain sebagainya. Nah, kalau dari sendiri ada pembeli kamu nggak dari operator yang pakai? Ada informasi dari email, terus dari sosmed gitu. Gara-gara pemotongan kabel kayak gini teh, dampaknya internetnya agak lelet, udah hampir seminggu gitu. Kan saya penjaga kos, anak-anak kos pada komplain gitu gara-gara internetnya pada lelet. Untuk mengetahui kondisi terkait penurunan kabel, kami sudah terhubung dengan reporter kami di Jalan Sunda. Silakan, Sherly. Ya, terima kasih Suci. Selamat siang pemirsa. Di sini saya sedang berada di salah satu ruas jalan di Kota Bandung, tepatnya Jalan Sunda. Perlu pemirsa ketahui bahwa proyek penurunan kabel ini telah diusung sejak awal tahun lalu dan memang proses pengerjaannya telah berlangsung sejak awal Juni ini. Dan memang berdasarkan pernyataan dari beberapa operator dan juga pemerintah, tujuan ini dilakukan untuk memperbaiki estetika kota. Dan mengenai perizinan, memang sudah terdapat beberapa perizinan dari berbagai pihak, salah satunya adalah pemerintah Kota Bandung itu sendiri. Dan berdasarkan pernyataan dari beberapa operator juga memang terjadi sedikit kendala begitu ya untuk proses penurunan kabel ini, di mana berkaitan dengan customer dari masing-masing operator tersebut. Namun memang hal ini sudah diminimalisir dengan cara memberikan pemberitahuan kepada customer dari masing-masing operator bahwa akan adanya penurunan kabel dan kemungkinan terjadi penurunan koneksi internet sementara begitu ya. Dan proses ini juga bisa dilihat di belakang saya, sedang ada proses pembersihan kabel yang kemudian akan diturunkan ke bawah tanah begitu pemirsa. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih laporannya, Sherly. Selanjutnya, pemirsa, tumpukan sampah masih terlihat di beberapa TPS di Kota Bandung. Hal ini menjadi keresahan bagi pengelola TPS dan warga setempat. Meskipun TPA Sarimukti sudah dibuka kembali, pada kenyataannya belum menjadi solusi nyata bagi sejumlah TPS di wilayah Kota Bandung. Hal ini tampak pada TPS Babakan Siliwangi. Pengangkutan sampah di TPS ini mesti dibatasi sebagai dampak dari TPA Sarimukti yang kelebihan muatan. Rata-rata berapa mobil Pak satu hari? Satu hari itu satu mobil. Satu hari satu mobil, oke. Kira-kira ukurannya sekitar 12 kubik ukuran mobil. Oh, oke. Ini tuh nanti sampahnya kemanain Pak? Kalau ini mah buat ini Gas? langsung dibuang ke TPA. TPA Sarimukti? Ya. Sekarang kan Sarimukti itu udah overload. Ya. Sudah tidak bisa semuanya menampung gitu ya. Makanya dibatasi gitu. Oh, okay. Itu kan rata-rata sehari itu TPA Sarimukti menampung 300 truk per hari. 300 apa Pak? 300 truk. Pembatasan kuota pengangkutan sampah ini juga berdampak pada TPS Pasar Sederhana. Pasalnya, TPS ini menampung sampah campuran dari aktivitas pasar dan warga sekitar, sehingga volume sampah kian meningkat. Kalau untuk setiap hari datang
yakin bersih nih, tiap hari satu aja, satu tronton bersih full lah gitu. Tiap hari juga nggak nyampe 25 kubik. Ini karena nggak setiap hari ya Pak? Nggak setiap hari, kadang seminggu juga kan ada 3 kali 4 kali lah. Gitu. Kalau habis kota, tapi kalau nggak habis kota mah tiap hari ada. Kini, warga berharap pemerintah segera mengevaluasi pembatasan pengambilan sampah ini. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan tetap bersama kami di Berita 21 setelah jeda berikut. Izinkan saya ya Animation Academy yang dari Wani, kemudian di sini ada anak-anak. Banyak banget. Yaelah, tinggal pakai AI. Beres deh, pakai AI semuanya gampang. Ci, jadi sebenarnya lu ngerti apa enggak sih? Itu maksudnya gimana deh, Ci? Lu mah pakai AI tuh. Iya, dia nggak ngerti orang pakai AI deh. Pakai AI deh. Banget ya, masa mau pengerjaan tugas pakai AI? Kan jadi presentasi dia nggak tahu apa. Iya, pasti kita nggak usah pakai AI yuk. Si adik sih tuh dia pakai AI. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Berita 21. Aturan jam operasional kerap diabaikan membuat truk bermuatan besar bebas menguasai jalanan Jatinangor. Banyaknya truk melintas bebas di Jatinangor memicu resiko keselamatan bagi pengguna jalan. Meski aturan jam telah diberlakukan, kondisi ini kerap diabaikan. Menanggapi pelanggaran yang terus berulang, Satlantas Polres Jatinangor, Vicky angkat bicara. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 20 nggak bisa beroperasi karena jam kerja ya, dalam kota takutnya ada kemacetan, apalagi kan jalur Jatinangor kan liuk-liuk. Nah, tapi kalau misalkan untuk ada truk-truk tertentu Sumbu 3 yang diperbolehkan seperti BBM, sembako dan lain-lain. Itu pun harus ada yang maksudnya insidental tuh yang buat kebutuhan aja. Kalau ada sanksi ada, kita apply kan. Kalau tidak apply atau misalkan kalau ada manual tilang manual, kita tilang manual. Tapi kalau misalkan dia nurut sama kita untuk jalan beroperasi lagi malam hari, nah kita dipersilakan untuk istirahat dulu aja gitu. Selain itu pemirsa, warga dan pengguna jalan di Jatinangor mengaku was-was dengan mengularnya truk-truk besar di kawasan ini. Apa terkait adanya truk-truk bermuatan besar yang berlalu lalang di Jatinangor ini bagaimana ya? Kalau tanggapan aku sebagai pejalan kaki dan naik motor itu kalau lagi jalan kaki sebenarnya banyak banget keresahannya, kayak seperti kalau lagi jalan tiba-tiba truk datang tuh aku tuh takut kayak tiba-tiba keserempet gitu. Kalau sebenarnya kan udah ada fasilitas tol dari sana, harusnya jalan tol gitu. Apalagi yang istirahat itu parkir sembarangan gitu. Terus apalagi kalau truk-truk besar tuh bikin macet banget jadinya, apalagi kan jalan Jatinangor nggak luas banget ya. Jadinya tuh cukup bermasalah sih di situ, bikin macet juga. Pejalan kaki takutnya gimana gitu kan, takutnya banyak yang kecelakaan. Di sini kan banyak, kalau misalkan banyak mobil yang gede-gede gitu, khawatir banget gitu kan ya. Kadang ngeri gitu, dan juga nggak semuanya itu kecepatannya normal, kadang ada yang cepet-cepet juga. Jadi aku ngerasa itu lumayan mengganggu dan bahaya gitu ya. Selain itu, pemirsa, warga dan pengguna jalan di Jatinangor mengaku was-was dengan mengularnya truk-truk besar di kawasan ini. Meski aturan jam operasional kerap diabaikan membuat truk bermuatan besar bebas menguasai jalanan Jatinangor. Kondisi ini kerap diabaikan. Meski aturan jam telah diberlakukan,
Pemirsa, pergeseran tren berbelanja masyarakat ke arah digital kian nyata mengancam eksistensi pusat perbelanjaan tradisional. Dampak signifikan ini salah satunya terpantau di Kota Kembang, di mana ITC Kebon Kelapa yang sempat menjadi primadona belanja masyarakat Bandung kini sepi ditinggal pengunjung. Jauh sebelum mal modern mulai menjamur, terdapat salah satu pusat perbelanjaan legendaris di Kota Bandung, tempat di mana suara tawar-menawar beradu ramah dengan senyum para pedagang. Langkah kaki yang padat di antara lorong-lorong sempit menjadi pemandangan biasa setiap akhir pekan. Ia adalah ITC Kebon Kelapa. Tempat ini sempat menjadi primadona masyarakat Bandung berbelanja kebutuhan fashion, handphone, dengan harga yang terjangkau. Namun, seiring berjalannya waktu, suara tawar-menawar itu kini senyap. Sejak pandemi COVID datang, tren online shop pun tiba dan menggeser pola belanja masyarakat. Padahal, ada hela nafas dan harapan yang telah belasan tahun menggantung di sini. Bagi sebagian pedagang, tempat ini bukan sekadar lapak mencari untung. ITC Kebon Kelapa adalah rumah kedua, sumber penghidupan yang terus mereka peluk erat, bahkan di saat sunyi mulai merebut ramainya pembeli. Upaya terus dilakukan oleh sejumlah pedagang tetap untuk menarik calon pedagang baru, seperti yang dilakukan oleh Tommy dan Inggalin. Bersama dengan anggota Persatuan Pedagang Handphone lainnya, mereka membuat kebijakan menggratiskan biaya konter selama 3 bulan. ITC itu sebenarnya ikon dari Bandung ya. Sebelum ada BEC semua plaza kan ITC tuh dulu tuh kan udah terkenal lah. Jadi kita mengusahakan kita tetap berdiri, makanya kita mengundang pengusaha-pengusaha muda supaya bisa ada kelonggaran dari pengurus juga, gratis konter gitu. Dari dampak kemarin COVID itu emang larinya kan online ya Teteh. Jadi mau nggak mau sih bukan ITC sendiri yang kalah tuh, BEC juga teman saya banyak di sana, BEC juga kalah. Cuman kita prepare-nya karena kita punya langganan mungkin. Nah, makanya ketua kita mendirikan bikin satu gagasan untuk konter gratis selama 3 bulan buat yang pengen jadi pengusaha gitu kan gitu. Hal ini juga ikut dirasakan oleh Warif Fauji, Ketua Komunitas Handphone Indonesia. Nama saya Warif Fauji, usia saya sekarang di 42 tahun. Saya berjualan di sini dari 2007 sampai sekarang. Di sini saya sebagai ketua komunitas handphone yang disebut KPAI. Saya menjabat di sini sudah 2 periode. Kalau dilihat sekarang mungkin lebih turun drastis ya. Soalnya kalau saya lihat dulu dari 2000 toko sekarang sisa sekitar 30%. Otomatis kita untuk omset mungkin banyak kehilangan dan pedagang pun banyak yang tutup semenjak adanya COVID. Karena kan untuk COVID pun gedung ini 2 kali tutup dari 2019 sampai 2021 tutup lagi. Handphone pun dulu 200 sampai 300 pedagang, sekarang sisa sekitar 60 pedagang. Otomatis drastis gitu. Kenapa saya bertahan di sini? Mungkin cuma satu, faktor keluarga. Karena kalau saya keluar dari sini, mungkin untuk rezeki juga kan kita nggak tahu ya. Karena kami juga mendengar di luar pun sama. Untuk yang berjualan di offline, rata-rata kena dampak dari pandemi dan juga karena online. Meski demikian, berbagai harapan tetap muncul untuk terus menghidupkan kembali suasana ITC Kebon Kelapa. Kalau saya sih kalau udah deket sama misalnya Pak Farhan ya wali kota, suruhnya saya aja diviralin, insya Allah ITC booming lagi kok. Start awal saya di ITC, kalau mau mati pun di ITC. Jadi buat pemerintah perhatikan juga kami yang di offline, karena untuk online kemungkinan mereka kan tidak memikirkan sewa, tidak memikirkan listrik, sedangkan kami di sini untuk bertahan hidup harus memikirkan sewa kios, listrik. Dan itu yang kami minta ke pemerintah, tolong kami juga diperhatikan, jangan saja yang online. Semoga berbagai harapan tadi menjadi nyata dan segera ada tindakan solutif dari pemerintah demi kesejahteraan pedagang.
Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan tetap bersama kami di Berita 21 setelah jeda berikut. Hati-hati loh, jangan kebanyakan makan sama minum manis, nanti badan kamu nggak bisa ngontrol kadar glukosa, bisa-bisa kena diabetes tipe 2. Aduh, gimana dong? Tapi aku craving gula terus nih. Loh, jangan pusing, kita tetap bisa makan minum manis dengan kadar gula yang jumlahnya super sedikit. Emang ada? Ada dong. Kalau lagi pengen minum manis, bisa ganti ke air kelapa murni yang lebih sehat dan tetap nyegerin. Kalau lagi pengen makanan yang manis, yogurt, buah, dan madu bisa jadi pilihan yang lebih bersahabat buat gula darah kamu. Ayo ubah kebiasaan mengonsumsi pemanis buatan secara berlebihan. Lebih sayangi tubuh, cegah diabetes tipe 2 mulai dari Meja makanmu. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Berita 21. Apa jadinya jika pondok pesantren tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu agama, tetapi juga menjadi pusat pelestarian lingkungan dan kemandirian ekonomi? Keunikan inilah yang dihadirkan oleh Pondok Pesantren Al-Kasyaf di Cileunyi, Kabupaten Bandung. Seperti apa para aktivitas santri di sana? Berikut tayangannya untuk Anda. Di kawasan Bandung Timur, berdiri sebuah bangunan yang menjadi rumah bagi para anak yatim piatu bernama Pesantren Al-Kasyaf. Pesantren ini telah berdiri sejak awal tahun 2012 dan masih terus beroperasi dalam menghidupi santri-santrinya hingga saat ini. Tanpa pungutan biaya, pesantren ini berusaha untuk memberikan penghidupan yang layak bagi ratusan santrinya dengan membangun ekosistem mandiri. Kenapa kita ada perkebunan dan perikanan juga peternakan? Kita pernah mengalami ketika gudang logistik kita minim, ketika banyak donatur yang jumlahnya menurun, karena di sini kita kan tidak mungkin juga, kita tidak mengajarkan anak-anak kami juga untuk meminta-minta. Jadi gimana caranya biar mandiri, kita menanam untuk ketahanan pangan. Jadi di saat ketika logistik kita lagi kurang nih, kita masih bisa makan. Pesantren ini melibatkan santrinya dalam memelihara ekosistem. Hal ini dilakukan agar santri memiliki keterampilan mulai dari bercocok tanam hingga berniaga. Kita usahakan sebisa semampu mungkin untuk selain pendidikan agama dan akademis, kita juga ada life skill untuk bekal mereka di kemudian hari. Sistem ini tercermin pada aktivitas Farhan dan kedua temannya yang memilih ekstrakurikuler perkebunan. Kegiatan di kebun ini dari sebelum nanam itu paling tanahnya nyari dulu yang bagus, terus dicampur sama pupuk sekam bakar sama sekam biasa, terus sama kohe. Setelah itu terus disiram, habis disiram terus ditunggu dulu sampai kering, habis itu disemai di tanaman bibit. Kegiatan tersebut mereka lakukan dengan senang hati berdasarkan pada motivasi pribadi. Sekarang banyak bangunan yang tinggi-tinggi, lahan akan berkurang. Jadi setidaknya kita bisa. Pengadaan ekstrakurikuler ini memberikan dampak langsung kepada para santrinya. Hal ini dirasakan oleh Kurniawan, santri Al-Kasyaf yang menekuni kegiatan produksi tempe. Dengan belajar tempe itu jadi ada bekal lah buat ke depannya. Kalau misalnya gak ada kerjaan atau gak ada skill apa-apa kan udah belajar tempe, jadi bisa buat tempe di rumah gitu. Di sisi lain, santriwati bernama Fauziah merasa bahwa ekstrakurikuler ekoenzim yang ia ikuti membantunya dalam meningkatkan kesadarannya pada lingkungan. Manfaat yang ia dapat yang pertama, dia bisa tahu cara memperbaiki struktur tanah ya. Apalagi di zaman sekarang struktur tanah itu udah banyak yang gak baik gitu strukturnya, perlu diperbaiki. Terus sampah di Indonesia juga ya
terutama di Bandung, udah banyak banget kan. Apalagi semenjak ada MDG, sampah organiknya makin banyak. Jadi kita usahain tetap kelola ikut. Selain mengolah sampah organik melalui produksi ekoenzim, Akashaf juga mengelola sampah anorganik di bank sampah yang mereka miliki. Sampah anorganik tersebut akan dipilah berdasarkan karakteristik untuk menentukan produk daur ulang yang akan mereka buat. Hal ini disampaikan oleh Agus, edukator lingkungan hidup Akashaf. Sampah itu kan ada jenis-jenisnya. Nanti ada sampah yang bisa didaur ulang, ada yang enggak, ada sampah yang 3 layer misalnya kan, yang tidak bisa dijual, itu biasanya dibuat jadi produk-produk seperti ini. Ini diadakannya bank sampah tuh buat orang-orang sadar kalau sampah itu banyak manfaatnya. Dari tutup botol aja bisa dijadiin kursi atau itu papan dada, itu sebenarnya bisa didaur ulang. Cuman gitu, memang sampah itu emang jijik gitu, tapi di balik jijik itu juga ada banyak manfaatnya gitu. Cuman orang-orangnya aja yang belum sadar gitu. Ekosistem mandiri Al-Kashaf tak hanya menopang keberlangsungan pesantren, tetapi juga membekali santri dengan pendidikan dan keterampilan hidup. Dengan semangat kolaborasi, Al-Kashaf dapat mewujudkan kepedulian pada mereka yang memerlukan uluran tangan. Jajanan seringkali menjadi cara cepat untuk melupakan rasa lapar. Beragam jenis jajanan tersedia nyaris di setiap ruang publik dan berhasil memanjakan perut setiap hari. Namun, apa resiko dibalik kebiasaan ngemil yang tidak terkontrol? Simak tayangan berikut ini. Belakangan ini, jajanan berbahan baku tepung dan gula marak dijumpai di berbagai tempat. Kemudahan tersebut membuat masyarakat seringkali menjadikan jajanan sebagai konsumsi sehari-hari untuk menghalau rasa lapar. Namun, gaya hidup ini dapat menjadi alarm besar bagi tubuh yang lebih membutuhkan asupan nutrisi dibanding kalori yang menumpuk. Halo pemirsa, saya Yuli. Di sini saya akan menemani waktu santai Anda dengan topik-topik menarik yang ada di sini. Nah, pemirsa, sesuai permasalahan tadi, mahasiswa ini sulit sekali lepas dari yang namanya makanan cepat saji dan murah. Tapi hal tersebut pasti beresiko dong pada tubuh kita. Penasaran resikonya apa saja? Mari tanya pada ahlinya. Baik pemirsa, jadi hari ini Kasa ya sudah bersama salah satu narasumber. Boleh Ibu lihat ke kamera. Ibu boleh perkenalan dulu. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Saya Sofia Rahima. Saya dosen di Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Program Studi Teknologi Pangan. Mahasiswa itu kan memerlukan makanan yang berkualitas sebenarnya ya. Jadi kualitas hidup kita ditentukan juga oleh kualitas makanan. Salah satunya ya tentu ditambah lagi dengan segala aktivitas fisik dan hal-hal lain ya yang menentukan. Biasanya kan kalau kita makan makanan utama itu yang lebih berkualitas kan. Ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada proteinnya gitu ya, vitamin, mineral. Nah biasanya kudapan itu kalau tidak tinggi karbo, tinggi lemak. Nah itu sebabnya kenapa kita harus mengatur. Nah, jadi pemirsa, ternyata kita tuh perlu loh mengatur asupan makanan yang masuk ke tubuh kita. Tapi gimana ya? Yuk kita cari tahu informasi selanjutnya. Pemirsa, sekarang kita berkenalan dengan Elis Elawati, mahasiswi yang memilih makanan sehat sebagai alternatif camilan harian. Nah sebenarnya kalau buat snack, aku juga kadang-kadang jajan juga sih di luar. Tapi jarang banget kalau aku cheat day itu biasanya kayak seminggu sekali atau pas lagi bareng teman-teman. Biasanya aku bikin tuh kayak pancake, oatmeal pancake pakai pisang. Atau aku suka baking juga, tapi bakingnya diganti pakai oatmeal bukan pakai tepung. Jadi biasanya tuh lebih yang ke jarang enggak yang digoreng. Misal kayak mau bikin keripik pun aku air fryer. Terus kalau misalnya pengen snack-snack lain kayak mungkin bikin risol yang kayak gitu aku juga pernah bikin sendiri, tepungnya diganti oatmeal, terus cara penyajiannya enggak digoreng tapi di air fryer, jadi lebih sehat gitu sih.
Nah, pemirsa, memilih untuk hidup sehat itu bukan hal yang mustahil. Semua kembali pada pilihan dan kepedulian pada tubuh kita sendiri. Nah, perubahan itu harus dimulai dengan mengonsumsi makanan yang sehat demi masa depan yang lebih baik. Saya Yuli, pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa. Wah, Vira, ternyata makanan seperti itu masih bisa dikonsumsi ya, asal dengan batasan tertentu. Betul banget Suci, dan kita juga harus membangun nih gaya hidup sehat dengan memakan makanan yang nutrisi setiap harinya. Betul sekali, Gitu. setuju. Baik pemirsa, berita tadi menjadi penutup perbincangan kita di siang hari ini. Namun jangan khawatir karena kita akan bertemu kembali besok siang di Berita 21 bersama saya Suci Ramadhani. Saya Safira Salsabila. Kami pamit undur diri dan selamat siang.